Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Milia, NIM 19014020024 dari kelas 4A Pendidikan Matematika. Di sini saya akan membahas hasil analisa dari teorema 2.6 dan 2.7. Berikut adalah tampilan lembar kerja untuk mata kuliah teori peluang yang berisikan materi probabilitas. Di sini terdapat teorema 2.6 dan perluasan dari teorema 2.6 dan juga terdapat teorema 2.7 yang akan saya analisa dalam pembahasan selanjutnya. Untuk yang pertama, kita masuk ke pembahasan teorema 2.6. Jadi, pada teorema 2.6 diberikan dua buah himpunan A dan B yang keduanya tak kosong dengan hubungan sebagai berikut. Jadi ini adalah gambarnya, dua himpunan yang saling berhubungan. Di sini diminta lakukan analisa melalui tahap-tahap berikut. Jadi berikut saya tampilkan video analisa dari nomor 1, 2, dan 3. Untuk nomor 1, apakah kesamaan A gabung B sama dengan A gabung B selisih A iris B berlaku? Jawabannya adalah ya, berlaku. Bukti A gabungan B sama dengan A gabungan B selisih A iris B. Kita misalkan C adalah hasil dari A iris B, maka A gabungan B sama dengan A gabungan B selisih C, karena C tadi adalah hasil dari A iris B. Kemudian ketika B selisih C, di mana C adalah hasil dari A iris B, maka hasilnya adalah tetap B. Maka A gabung B sama dengan A gabung B. Jadi kesamaan antara A gabung B sama dengan A gabung B selisih A iris B itu berlaku. Kemudian kita ke nomor 2. Apakah A dan B selisih A iris B merupakan dua kejadian yang saling asing? Jawabannya A dan B selisih A iris B, A dan B kita kalikan masuk, jadi B selisih A iris B selisih B, di mana B selisih B adalah himpunan kosong, maka A dan B selisih A adalah saling asing. Atau seperti ini, A dan B selisih A iris B, di mana A iris B probabilitas A iris B itu adalah himpunan kosong, sehingga A dan B selisih himpunan kosong. Jadi A dan B adalah saling asing. Kemudian yang ketiga, kaitkan hasil nomor 1 dengan teorema 2.2 tentang hubungan saling asing dua himpunan. Tuliskan akibat teorema 2.2 pada bentuk A dan B selisih A iris B. Jawabannya, karena A gabungan B sama dengan A gabungan B selisih A iris B, dengan A dan B selisih A gabung B saling asing, maka probabilitas A gabung B sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B selisih A iris B. Maka probabilitas A gabung B sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B dikurang atau selisih probabilitas A selisih B. Kesimpulan, berdasarkan hasil 1, 2, dan 3 yang dapat saya simpulkan tentang bentuk probabilitas A gabung B, yaitu pada nomor 1, bila A dan B dua himpunan dalam himpunan semesta, gabungan dari A dan B adalah himpunan baru yang anggotanya terdiri atas anggota A dan B, di mana X elemen A atau X elemen B. Maka banyaknya anggota probabilitas A gabung B itu adalah sama dengan A gabung B selisih A iris B. Selain itu, dua kejadian saling asing di mana dua kejadian A dan B yang tidak mungkin terjadi bersamaan. Dengan kata lain, kejadian A dan B tidak memiliki elemen yang sama atau probabilitas A gabung B itu sama dengan himpunan kosong. Dan untuk nomor 3, hasil dari probabilitas A gabung B
sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B selisih probabilitas A iris B. Hasil kejadiannya adalah bernilai positif atau lebih besar sama dengan 0. Berikut adalah contoh-contoh untuk mewakili masalah-masalah yang telah dibahas sebelumnya. Kita ambil contoh 1. Pada percobaan mengocok sebuah kartu remi, misalkan ingatlah kejadian A adalah muncul kartu berwarna merah dan kejadian B adalah kejadian muncul kartu berwarna hitam. Apakah kejadian A dan B saling lepas atau saling asing? Maka penyelesaiannya kita tidak menggunakan uraian angka. Jadi kita menggunakan logika. Misalkan, pada kartu remi terdapat 52 kartu. Banyak kartu merah dan hitam masing-masing 26 kartu. Jadi 26 kartu untuk kartu merah dan 26 kartu untuk kartu hitam. Muncul kartu merah terlepas dari muncul kartu hitam. Maksudnya irisannya tidak ada karena tidak ada kartu yang berwarna hitam sekaligus warna merah. Jadi kejadian A dan B saling lepas atau saling asing. Kemudian untuk contoh yang kedua di sebelah, teman-teman bisa membacanya sendiri, itu sama mewakili untuk masalah-masalah sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan perluasan teorema 2.6. Pada perluasan teorema 2.6 ini, di mana diberikan 3 buah himpunan A, B, dan C, yang ketiganya tak kosong, dengan hubungan sebagai berikut, yaitu hubungannya yang terdapat dalam kotak, di mana terdapat 3 buah himpunan yang saling berhubungan, maka diminta lakukan analisa melalui tahap-tahap berikut. Analisanya saya akan membahasnya di slide berikutnya. Untuk nomor 1, misalkan kejadian A dan B dikelompokkan terlebih dahulu sehingga diperoleh dalam kurung A gabung B gabung C balas kurung itu sama dengan dalam kurung A gabung B balas kurung gabung C. Nomor 2, bentuk peluang dari hasil 1 dapat ditentukan menggunakan teorema 2.6 sehingga menjadi probabilitas A gabung B gabung C sama dengan probabilitas A gabung B gabung C sama dengan probabilitas A kali B ditambah probabilitas C dikurang probabilitas A gabung B iris C. Kemudian gunakan sifat distributif himpunan pada bentuk probabilitas A gabung B iris C sehingga berlaku probabilitas A gabung B iris C sama dengan probabilitas A iris C diselisih B iris C. Kemudian yang keempat, substitusikan hasil ketiga ke hasil 2. Maka probabilitas dalam kurung A gabung B balas kurung iris C sama dengan probabilitas A iris C selisih B iris C. Kemudian probabilitas A gabung B ditambah probabilitas C sama dengan probabilitas A gabung B iris C. Kemudian di bawah, probabilitas A ditambah probabilitas B selisih probabilitas A iris B ditambah probabilitas C sama dengan probabilitas A iris C gabung B iris C. Probabilitas A ditambah probabilitas B ditambah probabilitas C selisih probabilitas A iris B sama dengan probabilitas A iris C ditambah probabilitas B iris C selisih probabilitas A iris C gabung probabilitas B iris C sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B ditambah probabilitas C selisih probabilitas A iris B selisih probabilitas A iris C selisih probabilitas B iris C ditambah probabilitas A iris C gabung probabilitas B iris C. Kemudian untuk nomor 5, lakukan penjabaran lanjut menggunakan hasil pembuktian teorema 2.6 hingga memperoleh bentuk akhir probabilitas A gabung B gabung C sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B ditambah probabilitas C selisih probabilitas A iris B selisih probabilitas A iris C selisih probabilitas B iris C ditambah probabilitas A iris B iris C, di mana penjabarannya itu sama dengan yang telah dibahas pada nomor 4 sebelumnya.
Berikut adalah contoh yang dapat mewakili permasalahan yang dibahas sebelumnya, di mana suatu penelitian dilakukan berkaitan dengan selera pengunjung di suatu toko bunga. Dari penelitian tersebut menggunakan 30 pengunjung sebagai sampel, maka diketahui NS-nya sama dengan 30 atau jumlah seluruh sampel, dan NA-nya sama dengan 10, NB sama dengan 6, NC sama dengan 8, dan A iris B, di mana A iris B adalah orang yang menyukai bunga mawar dan anggrek yang berjumlah 4 orang. Kemudian A iris C adalah orang yang menyukai bunga mawar dan melati yang berjumlahkan 5 orang. Kemudian B iris C adalah orang yang menyukai bunga anggrek dan melati yang berjumlahkan 4 orang. Dan A iris B iris C adalah orang yang menyukai ketiga jenis bunga tersebut yang berjumlahkan 2 orang. Maka penyelesaiannya dengan menggunakan rumus yang telah dibahas sebelumnya, sehingga didapatkan hasilnya adalah 13/30. Kemudian yang terakhir adalah pembahasan teorema 2.7. Untuk teorema 2.7, di mana diberikan dua buah himpunan A dan B yang keduanya tak kosong, lakukan analisa pada beberapa hal berikut berdasarkan teorema-teorema yang berlaku sebelumnya. Jadi terdapat 3 poin yang diminta untuk dilakukan analisanya. Maka selanjutnya saya akan membahas hasil dari analisa dari ketiga poin ini. Jadi untuk yang pertama, apakah kesamaan B sama dengan B irisan A gabungan B irisan A komplement berlaku? Jawab, B sama dengan B irisan A gabungan B irisan A komplement. B sama dengan B irisan A gabungan A komplement. Maka B sama dengan B irisan himpunan semesta. Karena berdasarkan hukum komplement, A gabungan A komplement, maka hasilnya adalah himpunan semesta. Kemudian B irisan himpunan semesta, maka hasilnya adalah tetap B. Jadi B sama dengan B. Jadi kesamaan antara B dan B irisan A gabungan B irisan A komplement itu berlaku. Kemudian kita ke nomor yang kedua. Tunjukkan dengan operasi aljabar himpunan bahwa B irisan A dan B irisan A komplement saling asing. Jawabannya, B irisan A dan B irisan A komplement, di mana B irisan A itu adalah B itu sendiri dan B irisan A komplement itu adalah himpunan kosong. Maka B irisan A itu saling asing dengan B irisan A komplement. Kemudian yang ketiga, jika keduanya terbukti saling asing, maka tuliskan akibatnya menurut teorema 2.2. Jawabannya, jadi menurut teorema 2.2, karena B sama dengan B irisan A gabungan B irisan A komplement dengan B irisan A dan B irisan A komplement saling asing, maka probabilitas B sama dengan probabilitas B irisan A ditambah probabilitas B irisan A komplement. Probabilitas B sama dengan probabilitas B irisan A ditambah probabilitas B irisan probabilitas A komplement. Jadi sekian pembahasan dari saya. Meskipun pembahasannya masih kurang, tapi semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.